Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas risalah yang disusun oleh Syekh Muhammad Ibnu Jamil Zainu rahimahullah, Minhaj al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah, jalan golongan yang selamat dan kelompok yang diberi pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada bagian ke-39. Betul ya? Bagian ke-39. Qala al-muallif rahimahullah, al-qiyamul mamnu', berdiri yang dilarang. Berdiri yang dilarang ini terkait dengan pengkultusan atau penghormatan secara berlebihan. Jadi ada di dalam Islam larangan menghormati seseorang secara berlebihan. Larangan mengkultuskan orang, dan diantaranya adalah dengan cara berdiri ketika orang tersebut hadir ataupun datang. Meskipun nanti ada perinciannya, ada kalanya berdiri untuk menyebut seseorang itu diperbolehkan. Maka dari itu kita akan membahas masalah ini insyaallah. Yang pertama, beliau membawakan dalil atau beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yatamathala an-nasu lahu qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar. Sahih rawahu Ahmad. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ingin atau mencintai atau menyukai, barang siapa yang suka manusia menghormatinya dengan cara berdiri, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Jadi siapa yang suka dihormati orang lain dengan cara berdiri, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Wa qala Anas radhiyallahu an, dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ma kana syakhsun ahabba ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seseorang yang lebih dicintai oleh mereka para sahabat melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu, dan mereka para sahabat, idza ra'awhu, ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yaqumu lahu, mereka tidak berdiri untuk menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berdiri untuk mengagungkan Nabi. Lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik, di mana mereka tahu bahwa beliau membencinya. Hadis sahih rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah dua hadis yang menjadi dasar larangan memberikan penghormatan kepada orang dengan cara berdiri. Sekarang kita baca penjelasan dari al-mu'allif rahimahullah. Awalan, yang pertama, yufhamu min hadainil haditsain, dipahami dari dua hadis ini,
Annal muslima, bahwasanya seorang muslim alladzi yuhibbu an yakuma lahu an-nasu 'inda dukhulihi majlisan, yang suka untuk manusia berdiri kepadanya ketika ia masuk dalam sebuah majlis, yata'arradu li dukhulin nar, maka ia terancam masuk neraka. Orang yang suka untuk dihormati dengan cara manusia berdiri kepadanya tatkala ia memasuki suatu majelis, maka ia terancam masuk neraka. Wa anna sahabata radhiyallahu anhum yuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubban syadidan, dan bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang sangat besar. Wa ma'adzalik, bersamaan dengan itu, kanu idza ra'aw Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhilan alaihim, masuk menemui mereka, lam yaqumu lahu, maka para sahabat tidak ada yang berdiri. Ya, lima ya'lamuna min karahiyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam lil qiyamilah, karena mereka tahu, para sahabat tahu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci penghormatan dengan cara berdiri. Ya, jadi ini yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala, dan menunjukkan bahwa pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat berpengaruh kepada para sahabat. Ketika Nabi SAW tidak menyukai atau mengancam orang yang suka dihormati dengan cara berdiri dengan neraka, maka para sahabat bersegera di dalam mengindahkan larangan Nabi SAW tersebut, sehingga mereka langsung mengamalkannya. Ketika Nabi SAW datang, mereka tidak ada yang berdiri dengan melakukan penghormatan. Tsaniyan, yang kedua, i'tadan nas, manusia terbiasa an yaqumu li ba'dihim, untuk berdiri menghormati sebagian yang lainnya, wa khasatan, terlebih khusus, idza dakhala syaikhu li i'ta'i dars, ketika seorang syekh, seorang guru itu masuk untuk menyampaikan pelajaran, au li ziyarati makanin minal amkinah, atau untuk mengunjungi suatu tempat. Wa kadzal mudarrisu, demikian pula seorang guru, idza dakhala 'ala tullab, ketika masuk menjumpai murid-murid, fasur'ana ma yaqifu tullabu ihtiraman lah, maka para murid cepat untuk berdiri demi penghormatan kepadanya. Sangat disayangkan ini yang terjadi. Ini hal yang yang terjadi. Ketika guru datang, murid berdiri melakukan penghormatan, baru setelah gurunya duduk, murid-murid duduk. Ini padahal ini diantara hal yang dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan sebaliknya, walladhi yamtani'u 'anil qiyam, kalau ada orang yang tidak mau berdiri, masuk di suatu majelis, tapi ada yang tidak mau berdiri, semuanya berdiri, ada yang tidak mau berdiri, yulamu wa yuwabbahu 'ala su'i adabi, maka akan dicela dan dicerca karena dianggap su'ul adab, memiliki adab yang buruk, wa adam ihtiramihi, dan menunjukkan tidak menghormati li ustadzihi, ustadznya atau gurunya. Jadi justru kalau ada yang tidak berdiri itu dicela. Karena mayoritas semua berdiri. Ketika seorang guru, seorang syekh masuk di suatu majelis, maka serempak murid-murid, santri-santri berdiri. Kalau ada yang nggak berdiri, justru dicela, bahkan mungkin dihukum. Karena dianggap tidak beradab kepada gurunya. Padahal sekali lagi ini hal yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau memperingatkan kepada
siapapun yang menjadi tokoh atau guru atau syekh atau ustadz, pengajar, beliau mengatakan inna sukuta syekhi awil muallimi alal qiyami lahu. Sesungguhnya diamnya seorang syekh, seorang pengajar, seorang guru ketika ada yang menghormatinya dengan cara berdiri, aulau mit talibil mutakhallifi anil qiyam, atau bahkan dia mencela muridnya yang tidak mau berdiri, ya, yadullu ala hubbi syaikhi wal mudarrisi lil qiyam, menunjukkan bahwa syekh atau mudarris, pengajar atau guru tersebut itu suka untuk dihormati dengan cara berdiri. Maka wa ya'ridani nafsaihi ma lidukhulin nar, ya tentu saja ini sama dengan apa? Mengancam diri mereka sendiri untuk masuk neraka, menjerumuskan diri mereka sendiri untuk masuk neraka. Walau kana la yuhibban, seandainya mereka berdua, guru dan pengajar ini, ya, ustadz, syekh dan pengajar ini tidak suka al-qiyama lahuma, untuk dihormati dengan cara berdiri kepada mereka berdua, au yakrahanihi, atau mereka berdua enggak suka, la'allama kullun minhuma tullabahu, tentu masing-masing dari keduanya, itu seorang ustadz dan seorang guru, pasti akan mengajarkan murid-muridnya, wa talaba minhum adamal qiyami, dan meminta mereka untuk tidak berdiri ba'da dzalik, setelah hal tersebut, ya, wa syaraha lahumul ahaditsan nahiyata 'anil qiyam, dan akan menjelaskan kepada mereka murid-muridnya hadis-hadis yang melarang untuk berdiri, ya, penghormatan dengan cara berdiri. Baik, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini hal yang cukup jelas, ya, ketika seorang guru suka atau diam, minimal diam, ketika ada murid-muridnya yang berdiri untuk menghormatinya, dia diam. Atau bahkan yang lebih parah dari itu, dia justru marah murid yang tidak marahi murid yang tidak mau berdiri, ya. Yang lainnya apa? Berdiri, satu nggak berdiri, kamu kenapa nggak berdiri? Nah, ini jelas-jelas menunjukkan dia suka untuk dihormati dengan cara berdiri. Kalau seandainya dia tidak suka, maka pasti dia tidak akan diam, ya, dia tidak akan diam. Meskipun itu menjadi suatu aturan di sekolahan, tapi karena gurunya ini mungkin tahu hadis ini, maka dia bisa berbicara kepada murid-muridnya, mulai besok kalian tidak usah ya berdiri kalau bapak datang, ya, kalian nggak usah berdiri, cukup salam aja, nggak usah berdiri, ya. Nah, ini jadi seorang guru kalau memang tidak suka dihormati dengan cara berdiri, meskipun itu menjadi kebiasaan sebuah madrasah atau sekolah, maka dia pasti akan menyampaikan, ya, setidaknya apa, diberikan pengertian, tidak usah berdiri, ya sudah, salam saja cukup. Dan lebih baik lagi dia sampaikan di sini agar murid-murid tahu alasannya, kenapa Pak Guru, kenapa Pak Ustadz, ya, kenapa dosen, pengajar tidak berkenan apabila disambut, ya, dengan cara berdiri, yaitu penghormatan dengan cara berdiri, ya. Nah, ini bentuk amar ma'ruf nahi mungkar, ya, mendidik umat sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang maka, ya, kita yang sudah mengetahui, lalu kita berada pada posisi pengajar, guru, sebisa mungkin, ya, kita larang, ya, murid-murid kita, santri-santri kita, ya, mahasiswa kita untuk berdiri ketika kita datang, ya, tidak perlu berdiri, ya, tidak perlu berdiri. Kemudian berkata al-mu'allif rahimahullah, inna tikraral qiyam lil alim awid dakhil, sesungguhnya pengulangan, ya, berdiri bagi seorang alim atau orang yang masuk, ya, jadi memberikan penghormatan dengan cara berdiri yang dilakukan berulang-ulang,
yuwallidu fi nafsi kullin minhuma hubbal qiyam. Itu akan menyebabkan pada jiwa masing-masing dari keduanya, ya, orang yang alim yaitu guru atau orang yang masuk suatu ruangan, ya, menjadikan mereka berdua suka untuk diperlakukan seperti itu. Bihaitsu idza lam yakum ahadun lahu, di mana kalau seandainya tidak ada seorang pun yang berdiri menyambutnya, atau bukan menyambutnya, karena nanti kalau menyambut beda lagi, menghormatinya, ya. Ketika tidak ada seorang pun yang berdiri untuk menghormatinya, sya'ara bin zi'ajin, maka ia merasa gelisah, ya, ia merasa gelisah. Wa inna haula al-qa'imin, maka sesungguhnya mereka orang-orang yang berdiri tersebut kanu aunan lisyaitan, mereka menjadi penolong bagi syaitan fi hubbil qiyam lil qadim, untuk menjadikan orang yang datang itu suka untuk dihormati dengan cara berdiri. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala takunu auna syaitani ala akhikum, jangan kalian jadi penolong syaitan atas saudara kalian, ya, jangan kalian menjadi penolong syaitan di dalam menggelincirkan saudara kalian. Rawahul Bukhari, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi bisa jadi seseorang itu dia tidak memiliki perasaan apapun awalnya. Anggaplah seorang guru baru ngajar di sekolahan, seorang dosen baru ngajar di kampus. Ternyata dia mendapati penghormatan dari murid-murid dan mahasiswa-mahasiswa, ya kalau ustadz ya santri-santri, setiap ustadznya masuk, setiap gurunya masuk, murid-murid berdiri menghormati. Wah, dia merasa apa? Wah, berarti saya ini orang yang dihormati, saya diangkat. Nah, kalau itu terjadi berulang-ulang, maka dia merasa bangga, dia merasa tinggi. Nah, ketika misalkan dia pindah kampus, dia pindah sekolah, dia pindah pesantren, ternyata murid-murid, santri-santri, mahasiswa tidak memperlakukan dia sebagaimana di kampus, di tempat sebelumnya, dia merasa apa? Sedih. Ini orang-orang kok nggak ada yang berdiri nyambut saya, ya. Maka pada hakikatnya mereka murid-murid, santri-santri, mahasiswa-mahasiswa yang ada di institusi pendidikan pertama menolong syaitan untuk menggelincirkan siapa? Guru tersebut, ustadz tersebut, dosen tersebut. Sekali lagi, mungkin awalnya orang ini tidak tahu bagaimana kebiasaan, bagaimana aturan ketika datang ke kelas, nggak tahu. Tapi begitu dia jumpai, orang-orang berdiri, wah, dia merasa bangga, dia merasa dihormati, dan tentu saja ini membuat dia dia sombong. Sehingga ketika dia tidak diperlakukan seperti itu di kemudian hari atau di tempat yang lain, dia merasa gelisah. Nah, jelas ini menyukai apa? Menyukai penghormatan, ya. Dan ini termasuk di antara akhlak yang tidak baik, ya. Mencintai penghormatan, atau bahasa kasarnya gila penghormatan. Kalau nggak ada yang menghormati dia, sedih, ya, kayak dianggap orang biasa, kayak dianggap guru biasa, ya. Nah, seperti itu. Jadi justru orang-orang yang mendahului perbuatan tersebut, menjadikan seorang guru, seorang ustadz, seorang pengajar merasa nyaman dengan penghormatan dengan cara berdiri, maka ia telah menolong syaitan di dalam menggelincirkan saudaranya. Nah, hadisan yang ketiga, katsirun minan nas yaqulun, kebanyakan orang mengatakan nahnu naqumu lil mudarris aw syaikhi ihtiraman li ilmihi, kami berdiri, ya, kepada guru atau syekh itu sebagai penghormatan atas ilmunya, menghargai ilmunya, makanya kita berdiri, ya.
Fanaqulu lahum, maka kita katakan pada mereka, hal tasyukkuna fi ilmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa adabi sahabatihi ma'ah, apakah kalian meragukan keilmuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kalian meragukan adab para sahabat kepada beliau? Wa ma'adzalik lam yakumulah, bersamaan dengan itu mereka para sahabat tidak melakukan hal seperti itu. Ya, jadi para sahabat ketika berada di suatu majelis Rasulullah SAW datang, ya sudah asalnya duduk ya tetap duduk, tidak berdiri melakukan penghormatan. Ya, nah ini. Wa ma'adzalika, kemudian wal Islamu la ya'tabirul ihtirama bil qiyam, dan Islam tidaklah mengajarkan penghormatan dengan cara berdiri. Ya, jadi menghormati dengan cara berdiri itu bukan dari Islam. Bal yakunu bit ta'ati wa imtithalil amri. Bahkan penghormatan itu dengan cara mentaati, menjalankan perintah, wa ilqa'is salam, mengucapkan salam, wal musafaha, ya, berjabat tangan. Wala ibrata biqauli syairi syauqi, dan tidaklah dianggap ucapan seorang penyair yang bernama Syauqi, ya, penyair Syauqi, kum lil muallimi waffihi tabjila kadal muallimu an yakuna rasulah. Berdirilah untuk menghormati seorang pengajar, seorang muallim, penuhilah penghormatan baginya, karena hampir saja seorang muallim itu menjadi rasul. Ya, seakan-akan muallim itu tingkatannya menjadi rasul. Padahal Rasulullah SAW sendiri tidak suka dihormati dengan cara berdiri. Nah ini apalagi selain rasul. Ya. Demikian pula limukhalafatihi qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'sumah. Demikian pula ucapan ini, ya, syair ini telah menyelisihi sabda Rasulullah SAW yang maksum, yang terjaga dari dosa. Alladzi karihal qiyam, yang beliau tidak suka orang itu berdiri untuk menghormatinya. Fakana man ahabbahu tastaujibu lahu dukhulan nar, maka orang yang suka dihormati dengan cara berdiri maka terancam masuk neraka. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita sudah mengetahui hadis dan adab ini, maka ya kita bisa berlaku biasa saja, tidak perlu melakukan hal yang seperti ini, meskipun ya kita sadari ini hal yang umum, ini hal yang sangat-sangat umum. Ketika ada seorang tokoh datang, maka seluruh hadirin berdiri menyambutnya. Ketika tokohnya duduk, hadirin duduk. Ya, maka sekali lagi Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang suka untuk dihormati dengan cara manusia berdiri kepadanya, siapkan tempatnya di neraka. Maka dari itu para tokoh sepatutnya mengindahkan hadis Nabi SAW ini. Ya, dengan cara apa? Dengan cara mengingatkan para hadirin, para murid, para santri, jamaah. Ya, kalau gurunya datang lalu dia berdiri, ya jangan, tetap duduk. Ya, setidaknya dia memberikan pelajaran, meskipun tidak sempat menyampaikan hadis, tapi langsung praktek. Dan ini hal yang mudah, insya Allah. Ini hal yang mudah. Kan dia tokoh, dia guru. Ya, masa malu mengingatkan muridnya? Masa malu mengingatkan santrinya? Datang, kok pada berdiri? Kalian duduk. Kalau kalian gak mau duduk, saya gak mau ngajar. Nah, sekalian. Kenapa Pak Guru? Kenapa Pak Ustaz? Udah duduk dulu. Baru setelah itu dijelaskan. Ya, baru setelah itu dijelaskan. Nah, masalahnya terkadang, ya, karena sudah merasa nyaman dengan penghormatan, akhirnya dia, ya sudahlah. Nah, ini, ya sudahlah. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ingat betul hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya.
Fa illam yastati fa bi lisan. Kalau tidak mampu maka dengan lisan, dengan nasihat. Wa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika adhaful iman. Kalau tidak mampu baru dengan hati, dan itu selemah-lemah iman. Itu selemah-lemah iman. Nah, seorang guru menjumpai murid-muridnya berdiri itu kemungkaran, karena murid-murid itu yang akan menjadi sebab gurunya nanti terancam neraka kalau menjadi suka dihormati. Ya. Jadi bukan murid-muridnya yang masalah, yang yang terkena imbasnya, tapi gurunya, ustadznya, syekhnya, pengajarnya. Ya, kalau sampai dia menjadi suka dihormati dengan cara berdiri, maka dia yang terancam neraka. Ya, murid-murid nggak tahu apa-apa. Murid-murid tidak tahu apa-apa. Ya, jadi seorang guru harusnya memberitahu kepada muridnya kalau mereka melakukan penghormatan dengan cara berdiri, karena guru itulah yang nanti akan mendapatkan yaitu imbasnya. Ya, kalau sampai dia suka dihormati dengan cara berdiri, ya maka dia akan terancam neraka. Oleh karena itu, kalau dia mampu merubah dengan tangan, maka lakukan. Kalau tidak mampu, maka dengan lisan. Kalau tidak mampu, maka dengan hati. Ya, misalkan apa? Dipaksa. Gimana dipaksanya? Ya, ini sudah menjadi suatu aturan yang ya istilahnya sudah tingkatannya itu sudah kewajiban ya dari hadirin, dan hadirin yang dipaksa untuk berdiri, misalkan seperti itu. Ya, hadirin yang dipaksa untuk berdiri, kalau tidak justru akan diancam ya, dengan ancaman-ancaman yang ya cukup mengerikan misalkan. Maka baru dia mengingkari dalam hatinya. Tapi selama dia bisa mengingkari dengan tangan ataupun lisan, dia harusnya melakukannya. Dan insya Allah ini hal yang mudah, karena posisinya dia tokoh, dia dihormati. Ya, cuman masalahnya mau nggak dia menyampaikan nasihat? Ya, maukah dia menyampaikan peringatan? Ya, terkadang ya karena apa? Iwu, ya, kemudian segan, malu, padahal dia dihormati. Harusnya itu menjadi panggung baginya untuk menyampaikan kebenaran. Atau bahkan justru karena dia suka dihormati, nah ini jadi penyakit. Ya, berarti memang bermasalah hatinya. Dia merasa nyaman ketika ada orang berdiri untuk menghormatinya. Nah, itulah yang menjadi ancaman. Kemudian Rabi'an yang keempat, ini fenomena lainnya. Katsiran ma nakunu fi majlisin. Banyak kami jumpai di suatu majelis atau di beberapa majelis, fayadkhulul ghani, ketika orang kaya masuk, fayakumulahun nas, maka orang-orang berdiri. Wa yadkhulul faqir, tapi ketika orang yang fakir masuk, fala yakumulahu ahadun, enggak ada yang berdiri. Fayajidu fi nafsihi haqdan 'alal ghani, maka orang yang fakir tersebut mendapati dirinya itu apa? Hiq, ya, hasad, iri kepada orang yang kaya. Ya, dia masuk kok orang-orang berdiri, saya masuk kok nggak ada yang berdiri. Ya, nah ini. Jadi dia merasa hasad dengan orang-orang yang kaya, wal jalisin, dan orang-orang yang duduk. Ya, ditandai, tadi nggak tetap duduk ini ya. Tadi waktu itu datang dia berdiri, aku datang dia tetap duduk, awas ya. Nah, gitu ya. Di hadhil muamalah, ya, orang-orang yang tetap duduk dengan muamalah seperti ini, wa takunu syahna'a bainal muslimin, dan ini akan menjadi permusuhan di antara kaum muslimin, allati nahal islamu anha. Ya, Islam melarangnya, padahal Islam melarangnya. Itu melarang menjadi sebab permusuhan di antara kaum muslimin. Wa kana sababuha al-qiyamah, yang mana ini disebabkan oleh apa? Berdiri tadi. Jadi perbedaan sikap ya, kepada yang kaya berdiri, kepada yang miskin tidak berdiri.
Waqad yakunu hadzal faqir alladhi la yaqumu an-nasu lahu afdhala 'inda Allah min dzalikal ghaniyil muqami lahu. Bahkan terkadang orang yang fakir tadi, yang tidak ada manusia yang berdiri padanya, itu lebih afdal di sisi Allah daripada yang kaya, yang dihormati dengan cara berdiri. Ya, di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, ya, yang paling bertakwa. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya orang yang miskin tadi itu lebih afdal, lebih bertakwa, lebih berilmu, maka insya Allah tidak menjadi masalah kalau manusia, orang-orang tidak ada yang berdiri menghormatinya. Justru dia merasa apa? Senang, aman dari ancaman neraka. Justru orang kaya itulah yang apa? Harus waspada, karena dia diperlakukan istimewa, dia diperlakukan lebih baik menurut kebanyakan orang daripada si miskin. Nah ini, ya. Namun kalau yang miskin tadi mungkin tidak, ya, tahu, tidak berilmu, ya, dia tidak memiliki ketakwaan, ya, ini yang menjadi sebab orang hasad, yang menjadikan hasad. Kenapa? Ketika si kaya datang orang-orang berdiri, tapi ketika saya datang orang-orang tidak berdiri. Apa? Karena saya miskin. Ya, akhirnya apa? Membenci mereka, membenci si kaya, hasad kepada si kaya, dan membenci orang-orang yang duduk tadi. Ini orang-orang kurang ajar, mungkin seperti itu, ya. Nah, ini kalau si miskin tadi apa? Tidak berilmu dan bertakwa. Tapi kalau si miskin tadi berilmu dan bertakwa, justru dia apa? Merasa bersyukur mungkin, alhamdulillah, kalau orang-orang enggak berdiri menghormati saya aman dari ancaman neraka. Yang bahaya justru si kaya tadi. Nah, khamisan yang kelima, qad yuqalu qail, ada yang mengatakan, qad yaqulu qail, ada yang mengatakan, idlam nakum lirrajulid dakhil farubbama wajada fi nafsihi syai'an alal jalisin. Nah, ini dibalik nih. Kalau kita idlam nakum lirrajulid dakhil, kalau kita enggak berdiri untuk menghormati orang yang baru masuk, maka bisa jadi di dalam dirinya, di dalam diri orang yang baru masuk tadi, ada sesuatu yang mengganjal, ya, merasa ada sesuatu terhadap orang-orang yang duduk, ya, jadi menyakiti hati. Jadi kita khawatir kalau kita nggak berdiri, ya, nanti mereka atau nanti dia, orang yang masuk itu sakit hati ke kita, ya, dianggap kita nggak punya apa tadi? Ada. Fanaqulu lahu, maka kita katakan padanya yang berpendapat demikian, nashrahu lihadzal qadim, kita jelaskan kepada orang yang datang tadi, anna mahabbatahu fi qulubina, bahwa mencintai, ya, mencintai dirinya itu ada di dalam hati kita. Wa innana naqtadi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kita ini meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yakrahul qiyama lahu, yang membenci orang berdiri untuk menghormatinya. Wa bi sahabatihi alladziina lam yaqumu lahu, dan kita juga meneladani para sahabat yang mereka tidak berdiri untuk menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu nakrahu lil qadim dukhulan nar, dan kami, ya, tidak ingin orang yang datang tadi justru terancam masuk neraka. Yang mending dia nesu, ya, kita nggak ada yang berdiri daripada dia apa? Senang kalau kita berdiri sehingga terancam apa? Neraka, ya. Nah, sadisan yang keenam, yang terakhir, qad tasma'u min ba'dil masyayikh, ya, mungkin engkau pernah mendengar sebagian masyayikh yaquluna inna Hassana syair, mereka mengatakan sesungguhnya Hasan ibn Thabit, ya, seorang penyair, yaitu penyairnya Rasulullah SAW, yaqul, beliau mengatakan, qiyamul azizi alayya fardun. Jadi ada yang mengatakan bahwa Hasan ibn Thabit
itu pernah mengatakan, berdiri untuk memuliakan, untuk menghormati orang yang mulia bagiku adalah sebuah kewajiban. Maka fahadha ghairu sahih, ucapan ini tidak benar, atau riwayat ini mungkin tidak benar. Jadi Hasan bin Thabit adalah penyairnya Rasulullah SAW. Kalau ada orang-orang yang menyindir Nabi SAW dengan syairnya, orang-orang kafir ya menyindir Nabi, melukai Nabi dengan syairnya, maka Hasan bin Thabit yang melakukan pembelaan, ya, membalas dengan apa? Syair-syairnya. Nah, diriwayatkan bahwa Hasan bin Thabit mengatakan memuliakan orang yang mulia dengan cara berdiri itu menjadi wajib bagiku. Maka ini ghair sahih, ya. Allah a'lam bishawab, riwayat ini ya sepertinya tidak sahih. Wa ma ahsana qawli tilmidz Ibnu Battah Al-Hambali, dan betapa bagusnya ucapan muridnya Ibnu Battah Al-Hambali, wa idza sahhatid dhamairu minna iktafaina an natba al-ajsama, ya, an nat'abal ajsama, ya, atau an nut'ibal ajsama. Wa idza sahhatid dhamairu minna iktafaina an nut'ibal ajsama. Kalau ya hati nurani kita itu sahhat, benar, kalau hati nurani kita benar, maka kita mencukupkan membuat lelah jasad kita, ya, iktafaina an nut'ibal ajsama, kita cukupkan agar membuat lelah jasad kita. La tukallif akhaka an yaltaqa an yatalaqqaka bima, ya, bima yastahillu fika harama. Jangan engkau memberatkan saudaramu ketika ia bertemu denganmu dengan menghalalkan yang haram, yaitu apa? Berdiri untuk menghormatinya. Kullu nawasiqun biwuddi mudafih atau musafih fa fi man inzi'ajuna wa alama, fa fi man zi'ajuna wa alama, ya. Kullu nawasi, kita semua percaya dengan kecintaan yang murni terhadap saudara kita. Maka karena apa kita gelisah? Untuk apa kita gelisah? Ya, maknanya masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita pahami dari syair ini, kalau hati nurani kita itu benar, maka tidak perlu kita bersusah payah untuk menghormati kawan kita ketika bertemu, karena itu akan menjadikan dia terancam neraka. Kalau kita apa? Berdiri untuk menghormatinya. Kita tahu kita ini saling mencintai, tanpa perlu berdiri kita saling mencintai, saling menghormati. Lalu untuk apa kita ini gelisah? Apa gara-gara nggak berdiri ya kita gelisah? Kalau sampai itu ada pada diri kita, berarti memang kita ini gila penghormatan. Itu titik sudah. Ya, kita datang, oh, orang-orang nggak ada yang berdiri, kita merasa apa? Sedih, merasa gelisah. Ya berarti fix kita ini gila penghormatan. Dan justru ini yang dilarang oleh Nabi SAW, suka untuk dihormati dengan cara berdiri. Nah seperti itu. Nah sekarang kita bahas al-qiyamul matlubu wal masyru'. Tadi berdiri yang apa? Dilarang. Sekarang berdiri yang disyariatkan, yang dibolehkan. Agar imbang pembahasannya, ya. Laqad waradatil ahaditsus sahihatu wa a'malun minas sahabah. Telah terdapat hadis-hadis yang sahih dan amalan para sahabat tadullu ala jawazil qiyami ilal qadim, yang menunjukkan bolehnya berdiri untuk menyambut orang yang datang. Ta'alu ma'ana linafhama hadhil ahaditha. Mari bersama kami agar kita faham hadis-hadisnya. Awalan, yang pertama, kana sallallahu alaihi wasallam yaqumu ila ibnatihi Fatimah idza dakhalat alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri menyambut Fatimah, putrinya, ketika Fatimah masuk menjumpainya. Wa taqumu ilaihi idza dakhala alaiha. Ya.
Dan Fatimah pun berdiri kepada Nabi ketika Nabi masuk menjumpainya. Wa hadza jaizun wa matlubun, dan ini boleh dan dianjurkan. Li'annahu qiyamun ila dhaifi limulaqatihi wa ikramihi. Karena ini berdiri untuk menyambut tamu, ya, berdiri menuju kepada tamu untuk menyambutnya dan memuliakannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Muttafaq alaih. Wal qiyamu yakunu min sahibil baiti faqat, dan berdiri ini dilakukan oleh pemilik rumah. Ya, jadi Nabi kalau datang ke rumah Fatimah, apa itu? Berdiri, ya, kebalik ya. Kalau Fatimah datang ke rumah Nabi, Nabi berdiri menyambutnya. Kalau Nabi datang ke rumah Fatimah, Fatimah berdiri menyambut beliau. Ya, itu ya. Sanian yang kedua, hadis Nabi SAW, qumu ila sayyidikum, berdirilah untuk menyambut pemimpin kalian. Ini juga hadisnya muttafaq alaih, Sahih Bukhari Muslim. Wa riwayat, dan dalam sebagian riwayat fa'anzilu, dan bantu ia turun. Ya, sambutlah pemimpin kalian, berdiri, sambutlah pemimpin kalian, dan bantu ia turun. Bagaimana kita memahami hadis ini? Sababu wurudi hadzal hadis, sebab adanya hadis ini, anna Sa'dan, ya, bahwasanya Sa'ad bin Mu'ad Al-Ansari radhiyallahu anhu, kana jarihan, beliau dalam kondisi terluka. Jadi saat perang Khandaq, beliau Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu itu terluka, ya, berdarah. Wa talabahu Rasul sallallahu alaihi wasallam liyahkuma fil yahud, dan ketika selesai perang Bani Quraidah, setelah perang Khandaq lanjut perang Bani Quraidah, pengkhianatan atas mereka, Rasulullah SAW meminta kepada Sa'ad bin Mu'ad untuk memutuskan hukum bagi fil Yahud, orang-orang ya Yahudi. Ya, faraqiba himaran, maka ia pun naik tunggangan keledai. Falamma wasala, ketika ia sampai, qala lil ansar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Ansar, qumu ila sayyidikum fa anzilu, berdirilah, sambut pemimpin kalian, dan bantulah ia turun. Ya, jadi intinya Sa'ad bin Mu'ad itu dalam keadaan terluka. Lalu suatu ketika Nabi SAW membutuhkan pandangannya terhadap orang-orang Yahudi, hukuman yang pantas bagi pengkhianat itu apa? Maka datanglah Sa'ad bin Mu'ad, karena terluka, naik apa? Kendaraan, naik tunggangan, naik keledai. Nah, ketika datang, Rasulullah SAW perintahkan kepada sahabat Ansar, temui ya, berdiri kamu, ya, sambut apa? Pemimpin kalian, bantu ia turun. Nah, seperti itu kejadiannya. Faqamu ilaihi fa'anzalu, maka orang-orang Ansar pun berdiri untuk menyambut Sa'ad bin Mu'ad, lalu membantunya untuk turun. Wa hadzal qiyamu matlubun, dan berdiri semacam ini hal yang dianjurkan. Li musa'adati Sa'din sayyidil ansar, untuk membantu Sa'ad bin Mu'ad, yaitu salah satu dari pemimpin Ansar radhiyallahu anhu. Wa huwa jarihun ala dhahril himar li'alla yaqa, sedangkan dia dalam kondisi terluka di atas punggung keledai, ya, dibantu turun supaya dia tidak jatuh. Wa lam yakun ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa baqiyatus sahabah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dan para sahabat yang lain itu tidak berdiri. Jelas perbedaannya ya. Berarti kan kalau yang dilarang itu betul-betul semuanya berdiri, meskipun tidak menyambut, tidak salaman gitu loh. Ya, jadi contohnya jamaah di sini duduk ya, lalu saya datang ke sini,
berdiri semua. Beda ketika apa? Saya baru datang, ya, kemudian Pak Andi berdiri salaman sama saya. Nah, sebagai tuan rumah, ya, pas duduk saya buka pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, berdiri salaman sama saya, nyambut saya. Nah, itu yang kedua, ya, itu yang kedua. Sebagaimana demikianlah Rasulullah SAW, ya, ketika Sa'ad bin Mu'adz datang butuh bantuan, beliau memerintahkan, nih bantu, ya, pemimpin ini tolongan, ya, kalian kan orang Ansor, itu pemimpinmu, tolong. Ya mungkin juga sama, ya, ketika ada orang yang datang terus nganter apa, Pak Andi bilang, tolong berdiri, ya, ambil itu, nah gitu ya. Yang lain tetap duduk, yang berdiri cuman orang tertentu. Untuk apa? Menyambut, untuk membantu. Ya, kalaupun tidak membantu mungkin ada tanya, Pak, mau tanya alamat itu, ngadekong gitu loh. Kan itu hal yang biasa. Ya, bukan semuanya berdiri lalu apa? Ya, saya datang langsung duduk, lalu duduk. Nah, bukan seperti itu. Kalau itu yang pertama, itu yang dilarang. Nah, kemudian salisan yang ketiga, warada anna sahabiyya Ka'b bin Malik, juga terdapat bahwa seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik, hinama dakhala al-masjidah, ketika beliau masuk masjid, was sahabatu jalisun, dan para sahabat yang lain duduk, faqama ilaihi Talhatu wahdah, maka Talhah itu berdiri sendiri, muharwilan, bahkan dengan yuharwil, yaitu berlari, ya, liyubashirahu biqabuli taubatih, untuk memberikan kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik dengan diterima taubatnya oleh Allah. Ba'da an takhallafa anil jihad, setelah ia tertinggal tidak ikut jihad, yaitu saat perang apa? Tabuk. Ya. Jadi kisahnya Ka'ab bin Malik itu tidak memiliki alasan yang kuat tidak ikut perang Tabuk. Kalau dia bisa, kalau dia mau dusta, dia bisa, ya, untuk mengelebihi Nabi SAW. Dia dusta, ada apa, Nabi pasti memaklumi. Tapi dia nggak ada alasan, makanya dia apa? Diam. Kenapa nggak ikut perang? Ya, nggak ada alasan yang dibenarkan ya Rasulullah. Karena memang saat itu, ya, ada hal yang mungkin menjadi penyebab beliau tidak mau berangkat perang. Ya, urusan-urusan yang tidak bisa dibenarkan secara syar'i. Ya sudah, akhirnya apa? Dihukum, seluruh kaum muslimin dilarang berbicara kepadanya. Jadi diboikot dia, tidak boleh ada seorang pun yang mengajaknya bicara. Awalnya dia bersama istrinya masih boleh, tapi akhirnya di hari kesekian istrinya juga disuruh meninggalkan. Ya, bayangkan, sampai dirinya merasa apa? Sempit. Ya, dada ini merasa sempit karena apa? Bumi yang luas ini ternyata tidak ada satupun yang mengajaknya bicara. Nah, ketika berita Allah menerima taubatnya sahabat Tolha, ya, langsung berdiri menyambutnya. Jadi ketika Ka'ab bin Malik masuk masjid, ya, biasanya nggak ada yang nyalami, nggak ada yang bicara karena memang sedang dihukum sama Nabi SAW. Tapi di hari itu, kalau nggak salah di waktu subuh, ya, ada kabar Allah telah menerima taubatnya. Maka sahabat Tolhah langsung berdiri menyambutnya, memberi kabar gembira. Sahabat yang lain tetap duduk. Nah, semacam ini nggak ada masalah, ya. Jadi berdiri untuk menyambut dan memberi kabar gembira, nah, itu tidak ada masalah. Nah ini, ya, wahadal qiyamu jaiz, maka berdiri semacam ini boleh, liidkhali surur ala rajulin hazin, untuk memberikan kebahagiaan kepada orang yang sedang bersedih, wa bisyaratihi bitaubati alaihi minallahi ta'ala, untuk mengabarkan bahwa Allah telah menerima taubatnya. Rabi'an, yang keempat, di antara berdiri yang boleh juga, al-qiyamu ilal qadim min safarin li mu'anaqatihi, berdiri untuk menyambut orang yang baru datang dari safar, ya, dengan berpelukan, ya, memeluk kawan atau saudara yang baru datang, ya, datang ke rumah atau datang ke masjid, Masya Allah,
kapan datang, langsung berdiri dipeluk. Nah, itu tidak ada masalah. Ya. Khamisan, dan yang kelima, nulahizu anna hadhil ahaditha kullaha ja'at bilafdhin ila sayyidikum, ila Talhah, ila Fatimah. Ya, kita tekankan bahwa seluruh hadis ini datang dengan lafaz ila. Berdirilah ila kepada pemimpin kalian, berdirilah kepada Talha, berdirilah kepada Fatimah. Wa yatadullu ala jawazil qiyam, dan ini menunjukkan bolehnya berdiri. Bi aksil ahaditsil mani'ati minal qiyam, berbeda dengan hadis-hadis yang melarang berdiri. Qad ja'at bilafdhin lahu, hadis yang melarang berdiri itu datang dengan lafaz lahu, bukan ilah. Wal farqu kabirun, maka perbedaannya besar. Qoma ilaihi, berdiri, qoma ilaihi, berdiri kepadanya, ay asra'a ila musa'adatihi wa ikramihi, itu bergegas untuk membantu atau memuliakannya atau menyambut, yang tadi saya sampaikan, menyambut. Jadi orangnya benar datang, berdiri, disamperi, dipeluk, salaman, ya, tanya kabar, itu nggak ada masalah. Ya, kita pas duduk tiba-tiba ada seorang teman kita yang lama nggak ketemu, masya Allah, langsung kita sambut berdiri satu-satu, ya, satu-satu berdiri, salaman, pelukan, nggak ada masalah. Ya, karena apa? Ilah, menuju. Jadi berdiri, mendatangi, menyambut, itu tidak ada masalah. Ya. Wabaina, dan berbeda dengan qomalahu, berdiri untuknya, untuk menghormatinya. Ay qoma waqifan fi makanihi litta'zim. Ini penjelasan yang yang tepat. Berdiri tetap di tempatnya untuk menghormatinya. Ya. Jadi contoh misalkan saya sudah lama nggak datang, para jamaah duduk, lalu saya masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam, semua pada berdiri menyebut saya, salaman satu-satu. Awalnya duduk berdiri, tapi masing-masing apa nyebut saya, salaman satu-satu. Ini boleh, nggak ada masalah, karena yang duduk tadi berdiri untuk mendatangi, menyambut. Sedangkan kalau saya masuk, assalamualaikum, semua berdiri di tempat masing-masing, kalau kayak ini ngadeg, ya. Pak, udah saya datang, saya duduk, semuanya duduk. Wah, mantep ini, dihormati seperti ini, merasa tinggi saya, ya. Itu yang nggak boleh. Jelas bedanya, ya? Ya, jelas bedanya. Ya, kesimpulannya berdiri di tempat, nggak lapo-lapo, orang datang, ya, itu yang nggak boleh. Itu menunjukkan kita berdiri untuk menghormati, mengagungkan, bukan menyambut. Kalau menyambut nggak ada masalah, sebagaimana hadis-hadis yang tadi telah kita baca. Ini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi perlu untuk kita ketahui, dan kaitannya dengan pembahasan kita, ya inilah diantara ajaran dan adab Islam yang kebanyakan kaum muslimin tidak mengetahuinya, ya. Dan ini bisa jadi penyebab, sekali lagi, pengkultusan, penyebab orang itu diagungkan melebihi kedudukannya. Rasul SAW tidak suka. Atas bagaimana mungkin ada orang yang kedudukannya di bawah Rasulullah SAW suka dengan penghormatan semacam itu, ya, suka dengan penghormatan semacam itu. Maka jelas ini menyelisihi adab yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhol silahkan. Security
ketika warga datang berdiri dan memberi hormat. Kalau berdirinya mungkin Allah alam ya untuk mengecek ya istilahnya apa ya? Ya gimana? Iya, artinya siapapun yang datang berdiri. Ya. Kalau warga ya disambut, tapi ya kalau bisa nggak usah hormat. Cukup disapa dengan ramah, insya Allah nggak ada masalah. Dan memang tugas security kan siaga, ya siaga. Justru kalau security duduk, warganya datang, wah ini ya nggak siaga ini gitu loh, nggak responsif. Ya, jadi iya kalau warga, kalau ternyata penjahat, ya gara-gara dia duduk nyantai-nyantai, biarkan orang lewat, ikuti Pak maling lu kan. Jadi dengan berdiri itu insya Allah menjadikan dirinya apa tetap siaga. Ya insya Allah itu bisa dibenarkan lah. Tapi ya kalau bisa nggak usah pakai hormat gitu ya. Kayak upacara kan gitu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Iya. Ya itu yang saya bahas. Kita nggak, justru kita nolong rektornya supaya rektornya tidak gila penghormatan. Iya, jadi yang terancam itu tokohnya. Itu kita orang-orang ya rendahan kayak gini nih aman insya Allah. Ya, karena kita bukan orang penting, masuk ruangan ya gak dihormati dengan cara berdiri, ya cuek aja, siapa kita. Tapi kalau orang sudah punya kedudukan dan menjadi kebiasaan, hadirin sekalian, Bapak ini telah datang, dimohon berdiri. Rektornya kalau hebat, maaf, kalau kalian berdiri saya gak mau masuk. Wah mantap itu. Langsung viral, Ustaz. Hah? Langsung viral itu. Ya urusan viral itu urusan lain. Ya. Atau setidaknya, waduh, orang-orang udah berdiri dan dia nggak pegang mic. Ya, sedangkan kalau nggak masuk ya, karena nggak dimulai ya sudah dalam keadaan apa? Membenci. Apakah mungkin gini ya, di protokolnya standar itu diharuskan sama Mendikbud atau itu? Waduh, nggak tahu saya. Masuk ngurusin sampai segitunya. Lah makanya. Karena saya pernah di SDTG itu kan, sudah anak saya itu berdiri juga. Ya. Saya juga nggak paham kok berdiri juga. Masa batas sampai nggak ngerti gitu. Ya manusia. Allah a'lam bishawab. Ya jelas dengan hadis ini ya insya Allah kita sudah cukup jelas lah. Ya. Yang salah biasanya MC-nya. Ya MC-nya itu mungkin protokolnya beda. Ya. Ya, berarti MC-nya perlu ditegur. Dan alhamdulillah ketika masyayikh datang ya, para masyayikh datang untuk mengisi daurah para ustadz, ya ustadznya udah duduk semua. Jadi kan memang adabnya murid datang duluan, baru gurunya datang. Ketika ya apa namanya syekhnya datang ya nggak ada yang berdiri, kecuali yang dekat sana salaman. Ya, ini saya saksikan sendiri. Jadi para ustadz tetap duduk di mejanya, tetap duduk di kursinya. Ya begitu syekh datang, paling mana syekh? Wah, ben ketok ngono. Tapi nggak ada yang berdiri untuk penghormatan, nggak ada. Mungkin yang dekat-dekat aja menyambut dengan salaman, pelukan, menyilahkan syekh, mempersilahkan syekh untuk duduk. Itu yang saya saksikan. Adapun di dalam dunia pendidikan yang tadi disampaikan, Allahu a'lam. Ya, saya nggak tahu. Ada lagi yang sampaikan? Ini pernah dengar yang menyampaikan bahwa Rasulullah itu menyuruh para sahabat berdiri ketika orang meninggal lewat. Kenapa benar atau?
Saya kurang jelas. Wallahu alam, saya tidak ingat ya. Barangkali bisa dibawakan hadisnya lalu kita bahas mungkin ya. Wallahu alam bissawab. Ya, ada lagi sama kan? Kalau berdiri untuk berdoa dalam satu acara karena berdiri berdoa. Wallahu alam bissawab. Yang saya ketahui tidak ada keharusan anjuran ketika berdoa itu berdiri. Ya. Yang saya ketahui tidak ada, kecuali memang di tempat-tempat yang memang posisinya berdiri seperti saat kunut. Saat kunut dia memang berdiri ya, maka doanya berdiri. Tapi kalau dalam kondisi sedang tidak berdiri lalu dia sengaja berdiri untuk berdoa, wallahu a'lam bishawab. Apa niatnya? Kalau niatnya itu adalah ada berdoa, maka dikhawatirkan ini mengada-ada. Tapi kalau memang pengen berdiri karena capek duduk, ya silakan. Loh iya loh. Iya. Ya, jadi menunggu waktu berbuka misalkan di masjid, ya, lalu yang lain pada doa, duduk, terus ada satu yang gitu ya, berdiri dia. Enggak ada masalah. Selama tidak diyakini ini adab doa yang afdal. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.